Halo, selamat sore semuanya. Sudah jam 3, jadi kita ketemu lagi di acara Chit Chat sore di IG Live Klinik Pella 9. Oke. Saya perkenalkan diri dulu di sini. Saya Irena Junata, saya psikolog anak dan remaja dari Klinik Pella 9. Dan di acara Chit Chat sore ini kita akan berbincang-bincang dengan psikiater anak dan remaja dari Klinik Pella 9, yaitu Dr. Gitayanti Hadi Sukanto, SPKJ, dengan tema memahami ADHD dan dampaknya jika tidak tertangani dengan baik. Kita masih tunggu Dokter Gita ya. Nah, selamat sore Dokter Gita. Apa kabar? Sehat-sehat ya Dok ya? Sehat. Sehat. Iya, saya juga sehat. Nah, Dokter Gita, kita kan ada acara Chit Chat sore ya, IG Live Klinik Pella, dengan tema memahami ADHD dan dampaknya jika tidak tertangani dengan baik. Nah, di sini kita mengundang Dokter Gita sebagai psikiater anak dan remaja dari Klinik Pella. Silakan Dok, boleh dijelaskan ADHD itu apa sih Dok sebenarnya? Oke, kita langsung ya. Jadi Ya, langsung ADHD aja. itu adalah singkatan dari Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau bahasa Indonesianya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Oke. Ya, jadi gejala utamanya itu ya, kan ada inatensi dan hiperaktif. Ya, gitu. Ciri-cirinya jadi gimana Dok? Anak-anak dengan ADHD itu? Ya, ada 3 ciri ya, sebetulnya ada 3 gejala dari ADHD itu. Yang pertama adalah inatensi. Ya, kedua adalah hiperaktivitas, dan ketiga adalah impulsivitas. 3 ciri utama itu. Nah, inatensi itu sendiri adalah ketidakmampuan seorang anak untuk konsentrasi, untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Ya, apakah dia sedang bermain, ya, yang membutuhkan aktivitas mental yang tinggi sebetulnya ya. Kemudian juga ketika dia belajar, terutama ketika dia belajar. Kemudian ciri yang kedua lainnya itu hiperaktif dan impulsif. Ini biasanya satu paket. Ya, biasanya anak-anak ini ada hiperaktif ya, ada impulsif gitu. Ya, jadi hiperaktivitas itu sendiri sesuai dengan namanya. Jadi hiperaktif, anaknya tidak bisa diam, lari ke sana kemari, ataupun misalnya kalau sedang berkenalan baru gitu, mungkin dia masih bisa sesaat diam ya dengan orang baru dikenal gitu. Tapi nanti mungkin 15-20 menit kalau dia udah terbiasa, nah baru kelihatan itu dia aktif sekali, nggak bisa duduk ya. Kalau yang hiperaktifnya mungkin tidak terlalu hiperaktif, mungkin biasa dia usrep aja di tempat duduk itu, fidgety ya, jadi gelisah. Jadi sambil duduk ya, goyang-goyang gitu ya Dok? Goyang-goyang kakinya, tangannya, berdiri, nanti pindah posisi, ya gitu, atau sana kemari gitu badannya ya gitu. Kalau yang ekstrim, yang hiperaktivitas yang ekstrim ya mungkin dia akan naik-naik meja, ya memanjat, semua mau dipanjat. Ya, dan betul-betul nggak bisa diam, lari-lari di dalam ruangan gitu. Terus biasanya juga akan geratak-geratak ya. Ini diambil, itu diambil gitu. Apa namanya, lemari dibuka misalnya pun, atau pintu dibuka, sudah dibilang nggak boleh, nggak bisa. Atau misalnya sudah diberitahu itu ruangannya tidak bisa dibuka, dia akan ngotot itu. Dia akan memaksa untuk membuka gitu. Memaksa untuk membuka gitu ya. Memaksa. Jadi semuanya dia serba memaksa. Dan sedangkan kalau yang impulsivitas adalah impulsif, jadi tidak bisa menahan diri. Ya, jadi apa namanya?
kalau punya keinginan, saat itu juga keinginannya harus dia Mm-mm. dapat, harus Termasuk dia membuka penuhi. pintu itu juga kali ya dok, kayak impulsif dia pengen buka ya Ya, dia itu buka ada. aja. Itu. Oke, ha, Iya. ha, 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 ha. Nah, tapi Yang lain kalau, misalnya di kelas, mm-mm, mm-mm. eh, mungkin ada sambungannya sedikit ya. Misalnya Iya di ya, ha, kelas, mhm, gurunya tanya gitu ya. mm-mm, Sebetulnya tanya bukan dia misalnya ditujukan ke satu anak gitu, tapi dia tahu, mm-mm, nah dia nggak bisa mhm. menahan diri untuk, karena dia tahu dia nggak bisa menahan diri untuk menjawab gitu. Jadi Ya, nggak terus bisa tidak nunggu bisa antri. giliran gitu ya. Ah, ha, ha, Iya, ha. tidak bisa antri, tidak bisa menunggu giliran. Kalau main juga Oke. maunya duluan, maunya menang gitu. Hmm, hmm, Ya hmm, seperti hmm, hmm, hmm. Tapi pada usia berapa ADHD itu bisa? Karena gini dok, anak-anak kecil kan kadang-kadang suka seperti itu ya, pengen pegang ini, pegang itu, buka lemari. Nah, kalau untuk anak-anak di usia misalnya 4-5 tahun gitu, bisa nggak sih dok dibilang, oh ini ADHD atau gimana dok? Oh bisa. Kalau gejalanya Mhm, yang berat bisa mhm. ya. Oke. Sebetulnya kalau kita mendapati anak usia 2 tahun hiperaktif gitu ya, kita Mhm, masih mhm, menunggu untuk usia 2-3 tahun ya, karena bisa saja itu merupakan satu varian perkembangan normal. Anak usia 2-3 tahun oh, biasanya kan ingin tahu banyak, aha, ya aha. selain, tapi biasanya kalau tidak ada hiperaktivitas masih bisa diberitahu loh. Dia masih bisa menunggu. Oh, oke. Jangan ya, dia Ya, bisa gitu ya. Ha, ya ha, dia ha. bisa ya nanti dia lakukan lagi, tapi dikasih tahu dia bisa gitu. Ya, sedangkan kalau Oke. kalau dia hiperaktif susah sekali itu diberitahu dan biasanya orang tuanya mengeluh melelahkan untuk mengasuh Poinnya anak itu ya, ini ya, melelahkan sekali sangat gitu ya. melelahkan. Iya, Oh, tapi oke. tentu Ha, kita ha. masih menunggu. Untuk anak umur 2-3 tahun, kita masih menunggu dulu. Karena Mm, bisa mm, saja mm, biasanya gini, anak semakin besar umurnya, semakin tua mhm, umurnya, biasanya mhm, kalau itu suatu varian perkembangan normal saja, itu mhm. biasanya dia akan lebih tenang. Tapi kalau pada memang ada hiperaktivitasnya, itu nggak terjadi, akan semakin tampak. Malah semakin ya Semakin dok besar ya. akan semakin, iya kita akan semakin merasakan, aduh semakin nggak terkontrol, semakin kita nggak bisa orang tuanya nggak bisa mengontrol dia gitu. Makin melelahkan untuk orang tuanya gitu kali ya dok ya. Iya, iya, Jadi untuk usia 4-5 tahun sudah ada kemungkinan bisa mengarah ke ADHD, cuma masih menunggu ya dok ya. Kita masih harus lihat apakah di usia lebih besar, apakah dia membaik, akan berkurang. Kalau misalnya varian normal, dia sebenarnya akan berkurang gitu ya. iya. Dia akan akan Mm-mm. akan menuju ke perkembangan yang sesungguhnya. Dia bisa tenang, dia bisa fokus, bisa menyimak, ya. Oke. Ha, 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 ha. Nah, kalau berarti akan semakin kelihatan di usia sekolah dong ya dok ya? Iya betul. Biasanya di usia sekolah akan semakin semakin terasa dan Mm-mm. seringkali banyak sekali orang tua yang membawa anaknya ketika di usia sekolah. Mm, 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 Ketika mm. gurunya sudah mengeluh, Ada komplain dari gurunya gitu ya. ya, Baru ya, diperiksakan. Oke. Nah, ya, kalau begitu sudah diperiksakan berarti memang kasat mata beda ya, Dok ya dibanding anak-anak lainnya gitu ya. Seusianya dia, anak-anak lain bisa Gini, tenang. mungkin begini, Mm-mm. eh, adik-adik itu sendiri sebetulnya ada 3 jenis, Oke. ya. Mhm. Jadi yang pertama adalah jenis yang pertama adalah hanya inatensi, hanya Hanya tidak bisa inatensi. fokus. Jadi dia Aha. tidak hiperaktif. Nah ini biasanya yang lebih lambat untuk diketahui. Biasanya Oh. diketahui ketika dia sudah masuk SD. Biasanya yang sering tuh usia kelas 3, kelas 4 atau bahkan kelas 5. Karena kan anaknya Mhm. tenang, dia tidak bisa fokus. Ya, Kelihatannya dan sama biasanya seperti dia anak-anak lainnya gitu. lebih lambat Mhm. diketahui. Tapi kalau yang jenisnya hiperaktif, ada yang jenisnya hanya Beraktif. hiperaktif saja ya. Tapi itu Aha. jarang. Jadi tanpa inatensi. Jadi anaknya nggak bisa diam, tetapi ketika dia diberikan tugas, Mhm. selesai gitu, dia bisa Bisa. fokus. Tapi Oh, oke. itu jarang sekali. Jarang. Yang Ha, paling ha. sering adalah jenis yang ketiga. Jadi yang gejalanya lengkap semua, inatensi, hiperaktif, impulsif. Inatensi, hiperaktif, tiga-tiganya gitu ya. Oke, Iya. oke. Ha, ha. Nah, kalau sudah didiagnosa seperti itu, penanganannya itu gimana tuh, Dok? Eh, penanganannya gini, tergantung juga dari berat ringannya ya.
Kalau yang Oh. misalnya sangat ringan, misalnya mild aja, Mm-mm. mungkin apa namanya, misalnya dilatih untuk konsentrasi, atau misalnya gini ya, anak-anak seperti ini seringkali juga disertai dengan eh, apa ya, ada gangguan di dalam sensoriknya, Mm-mm. ya. Gitu. Kalau Sensoriknya. misalnya ada apa namanya, biasanya sensorik yang yang tersering adalah eh, apa namanya, keinginan bergerak dan juga proprioseptif ya, dan juga Oke. taktil. Itu Mm-mm. tiga hal itu yang paling sering yang kelihatan. Nah, kalau Mhm. misalnya yang mild saja dan dia memang ada apa, ada kekurangan dalam keterampilan motoriknya, sensoriknya. Nah, Mhm. mungkin hanya perlu di terapi sensori integrasi saja cukup. Kemudian untuk melatih Mhm. konsentrasinya mungkin terapi okupasi cukup gitu ya. Mhm. Gitu. Mhm. Tetapi Mhm. kalau eh, yang sudah sampai mengganggu fungsinya dia sehari-hari, dia nggak bisa Mhm. belajar, Mhm. ya, dia tantrum, Oke, ya, heeh. orang tuanya sudah give up nih, sudah Yang menyerah tadi gitu dokter ya. bilang kelelahan banget gitu ya. Ya, terus Mhm. kemudian Mhm. agresif, ya, impulsif Agresif, juga bisa heeh. bisa agresif, termasuk juga bagian dari impulsivitas ya. Nah, itu Mhm. saya rasa ya mau tidak mau harus medikasi, harus Hmm. apa namanya, harus diobati, Harus diobati ya, gitu ya. Ha. ya, Mungkin saya coba jelaskan sedikit juga tadi yang sensori kan sebenarnya sensori kan ada banyak kan panca indera kita termasuk sensori. Tapi kalau jadi ya, penglihatan ada anak-anak yang super sensitif misalnya melihat topeng atau badut ketakutan gitu ya dok ya, ada yang kayak gitu. Ada juga yang di auditorium mendengar suara-suara yang orang-orang lain seperti biasa vacuum cleaner, hand dryer, orang-orang lain biasa dia kayaknya nggak enak banget sampai tutup kuping gitu. Tapi kalau pada anak ya. ADHD lebih terlihat ke fungsi geraknya ya dok ya. Jadi Biasanya kebutuhan sering itu geraknya, kebutuhan bergeraknya geraknya tinggi, sangat tinggi dibanding anak-anak ya, seusianya ya. dia. Oke, Itu yang jadi paling sering ya. yang Itu paling yang paling seringnya. sering. Dan yang kedua ya itu yang tadi Ibu Iren bilang ya, apa namanya, pendengarannya sangat sensitif dan juga taktil. Jadi dia nggak betah pakai baju yang teksturnya kasar, pakai topi atau dikuncir, dia nggak betah tuh. Dilepas gitu, ditarik gitu Ya, ya. kuncirnya. Tapi itu semuanya bukan gejala utama ya, itu hanya tambahan. Bisa saja ada, Oke. bisa saja tidak gitu. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Oke. Ya, Nah, ini saya sekalian sorry. ada ya, ada pertanyaan juga nih ya dok ya. Kemarin ada pertanyaan masuk ke akun Klinik Pela dari Tika underscore Hasrin. Apa perbedaan anak ADHD dan autis? Nah ini juga jadi pertanyaan ya dok ya. Kadang-kadang orang tua melihat, oh anaknya kayak beda nih dibanding anak-anak lainnya. Tapi anak saya ADHD apa yang lainnya gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok Autism. bedanya sebenarnya autism gitu? Oke, sangat berbeda karena itu Mhm. dua gangguan yang nomenklaturnya atau klasternya berbeda Oke. ya. Mhm. Jadi kalau kalau ADHD tadi kan eh, inatensi, tidak bisa konsentrasi, apa namanya, hiperaktif dan impulsif ya. Mhm. Nah, kalau autism, gejala utamanya dari autism adalah ketidakmampuan atau kurangnya Mhm. kemampuan berinteraksi timbal balik atau resiprokal. Itu adalah Oke. gejala utama. Itu Mhm. yang paling utama. Itu yang mesti dipegang dulu. Ya, jadi Oke. kemampuan berkomunikasi resiprokal itu adalah kontak mata. Apakah dia mampu melakukan kontak mata atau tidak? Kadang-kadang mampu tapi tidak bisa adekuat. Dia tidak bisa Sekilas-sekilas ya dok mempertahankan. ya. Ya, nah, dia nggak bisa mempertahankan tuh. Tidak bisa mempertahankan komunikasi dua arah. Ya, Mhm. tidak kalau dipanggil tidak merespons, atau dipanggil berulang-ulang baru merespons itu pun sekilas. Ya, Mhm. kemudian tidak bisa menginisiasi pembicaraan, Oke. ya, Ha. seperti itu. Tap. Itu adalah Mhm. gejala utamanya. Pada anak-anak autisme ya. Ya, emosi timbal baliknya juga tidak ada. Jadi ya dia cuek ya, kemudian dia tidak mampu untuk merasakan emosi orang lain, dia tidak paham emosi orang lain. Nah, Hmm. sedangkan pada anak-anak ADHD tidak ada itu. Tidak ada. Jadi dia kalau Ya, dibilangin sebenarnya misalnya dimarahin, dia paham kalau dimarahin gitu ya dok ya. dia ngerti, dia marahin, dia akan merespon, mungkin dia lebih marah gitu ya. Sedangkan Mhm. kalau anak
tidak. Tapi anak autism bisa disertai dengan hiperaktif. Ya, Oh, bisa oke. juga disertai dengan hipoaktif. Hmm, Ya, hmm, jadi hmm, hmm, hmm. hiperaktif atau hipoaktif atau normal apa aktivitasnya aktivitas normal biasa gitu ya. Bisa saja seperti itu. Gitu. Nah, Oke, kalau ha, anak ha. ADHD emosinya masih masih adekuat, emosi Hmm, timbal hmm, baliknya ada gitu. hmm, 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 Ya hmm. kalau anak autism tidak ada dan hiperaktif itu merupakan hanya gejala tambahan saja, bukan Tambahannya gejala ya, utama. bukan utamanya. Tapi yang Iya, utamanya autisme itu relasi interpersonal ya dok ya, relasi iya, terhadap sesama manusia. Jangan kalau ADHD yang iya, tadi inattentif, hyperaktif, sama impulsivitasnya itu ciri iya, utamanya ya dok iya. ya. Oke. Nah, ada juga yang tanya dari Villa 2266, kalau steaming dan flapping anak apakah bisa hilang dan bagaimana cara menghilangkannya ya dok ya? Oke, itu sebetulnya bagian dari autism ya. Pada anak ADHD biasanya nggak ada itu. Stimming, Oh, flapping, itu biasanya mm-mm. nggak ada. Itu biasanya terjadi pada anak-anak autism. Nah, Autism. biasanya ya itu bisa terbantu mengurangi Mhm. gejala itu dengan medikasi juga. Oke, dengan Dengan medikasi. ya, ya dan Ha-ha. dengan terapi-terapi yang lainnya tentunya ya. Mm-mm. Jadi medikasi plus terapi-terapi lainnya gitu ya. Nah, Iya, bicara soal medikasi ya dok ya, saya juga banyak temukan orang tua pasien yang takut kalau minum obat nanti anaknya jadi ketergantungan, nanti nggak putus-putus obatnya. Nah, sebenarnya penjelasannya itu gimana sih dok kalau soal medikasi itu? oke. Sebetulnya gini ya, kenapa sih anak ADHD, kita bicaranya fokusnya ADHD ya, ADHD, kenapa oke. Ha. ADHD perlu medikasi ya. Mhm. Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah, penyebabnya Mhm. itu karena memang penyebabnya adalah di otak, di brain Mhm. ya. Kita semuanya harus mempunyai neurotransmitter yang namanya dopamin dan norepinefrin atau noradrenalin itu dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Oke. Nah, pada anak-anak ADHD jumlahnya tidak cukup, dia kekurangan. Ya, Oh. neurotransmitter ini kurang. Mhm. Apa namanya? Kenapa kurang? Karena transmisinya. Ya, jadi Hmm. transmisinya itu tidak tidak lancar sehingga otaknya tidak bisa menerima transportasi dari dopamin dan norepinefrin itu tidak lancar. Mhm. Sedangkan dopamin dan norepinefrin itu fungsinya adalah untuk supaya kita bisa fokus, supaya kita Mhm. bisa mengontrol diri, supaya Mhm. emosi kita terkontrol, supaya kita bisa menganalisis sesuatu, supaya kita Mhm. bisa mengeksekusi apa yang sudah ada dalam rencana kita gitu. Oke, yang mana Ya, sebenarnya fungsi-fungsi itu anak-anak pada umumnya harusnya punya semua ya dok ya? iya, iya. Nah, Hmm. obat obat fungsinya untuk menyeimbangkan neurotransmitter tadi. Oke. Nah, ketika Ha-ha. neurotransmitter itu cukup dan seimbang, ya, Mhm. nah sendirinya kita akan lihat anak itu apa namanya nanti nanti akan bisa fokus, dia juga lebih terkontrol, dia akan lebih kalem. Bukan dia diem aja ya. Seringkali kan Ya, orang tua takut kok ngantuk diem aja. anaknya, kok diem aja sih, kok kayak ngantuk, kayak bengong Iya, terus. Nah itu bukan begitu ya dok ya berarti ya? bukan begitu ya. Karena mungkin Ha-ha. orang tuanya sudah terbiasa melihat anak-anak ini sangat aktif. Jadi ketika Oh dia oke, dia memberikan perubahan gitu obat, ya? ya ada perubahan itu terus kaget orang Dan tuanya. cemas malah orang tuanya gitu. Padahal ketika Iya, dia kalem, ketika diam itu perubahan ke arah yang baik kan, membaik berarti ya dok ya? iya dan dia akan bisa fungsi-fungsi tadi ya, fungsi untuk fokus, konsentrasi Mm-mm. itu akan terjadi. Oh oke oke. Nah kalau Regulasi emosinya juga lebih terkontrol. oke Biasanya nanti justru orang tua akan bilang, oh ya, dia sekarang udah lebih lebih nurut, bisa mendengarkan, hmm, bisa hmm, lebih hmm, hmm. patuh. Jadi justru medikasi itu membuat anak-anak berfungsi sama seperti anak lainnya gitu ya? Iya, iya. Nah, kalau untuk, nah kadang orang tua kan tanya berapa lama, apakah harus seumur hidup anak saya minum obat? Nah, kalau gitu gimana tuh dok? Tidak seumur hidup, tapi jangka Mhm. panjang ya. Karena gini ya,
kan orang tua suka kalau nggak dikasih obatnya lagi Ya, terus gimana? gejalanya muncul lagi. Wah, berarti ini ketergantungan. Sebetulnya nggak begitu. Kalau di stop obatnya dan kemudian anaknya menjadi aktivitas, berarti ya brainnya, otaknya belum mampu untuk membuat apa ya, untuk memproduksi neurokimiawi itu sendiri secara natural. Makanya mesti dibantu, ya. Dan obat ini mesti memang long term. Fungsinya apa? Ketika diberikan obat itu juga sebetulnya otak diberikan waktu, ya, diberikan waktu untuk dia bisa berfungsi, bisa matur, memberikan waktu kepada otak berkembang lebih matur. Nah, kalau obatnya diberikan kemudian dia masih aktif kembali, ya berarti otaknya belum cukup matang untuk bisa memproduksi sendiri. Oke. Jadi artinya bukan ketergantungan, memang dia masih butuh obat ya. Kalau ketergantungan, iya, kalau sepemahaman saya, sendiri, kan? Kalau ketergantungan kan sebenarnya orang tidak perlu obat, tapi dia minum obat gitu ya dok ya. Kalau ketergantungan ya dok ya, betul nggak tuh dok kalau kayak gitu dok? Kenapa, gimana? Kalau ketergantungan berarti kan orang nggak perlu obat, tapi dia minum obat, makanya ketergantungan. Iya, dan ya apa kan? namanya? Dan ketika obatnya dihentikan dia sakau. Kalau pada anak ADHD enggak ya, gitu ya. Jadi memang iya, otaknya gitu, masih membutuhkan medikasi gitu ya. Akan ada saatnya ketika dia sudah bisa memproduksi sendiri, otaknya bisa memproduksi neurotransmitter sendiri, jadi tidak perlu pakai medikasi lagi gitu kan ya dok ya? Iya. Oke, Nah, jadi buat para orang tua yang bingung soal obat, apakah nanti obat diberikan dalam jangka panjang ataukah harus seumur hidup, jadi begitu ya, akan ada saatnya ketika anak-anak dirasa sudah cukup untuk bisa memproduksi neurotransmitter sendiri, sudah cukup tanpa minum obat, fungsinya sudah kembali seperti biasa, obat akan dihentikan gitu ya dok ya? Dihentikan artinya juga bertahap ya? Bertahap berarti obat itu bertahap. Oke, bertahap dalam arti dosisnya, bertahap jadi, dalam arti gimana dong? Itu juga bertahap. Jadi biasanya diberikan, misalnya gini, target dosis misalnya segini ya. Gitu. Saya nggak bisa langsung memberikan di sini. Oke. Tapi harus jadi rendah dulu, kemudian perlahan-lahan bertahap menuju kemari, menuju yang memang targetnya. Nah, nanti ketika mau rencananya misalnya, kelihatannya ini bagus, anaknya stabil gitu ya, perkembangannya baik, misalnya nanti waktunya di stop, ya nanti obatnya di stopnya juga perlahan turun, perlahan-lahan. Oh gitu, jadi nggak langsung dikasih obat dosis tinggi, nggak langsung dihilangkan sama sekali gitu ya. Makanya itu pentingnya harus terpantau oleh psikiater kali ya dok ya. Iya betul. Jadi nggak bisa orang tua memberikan, kalau kan ada tuh misalnya kayaknya udah bagus nih, stop aja, terus nanti kalau anaknya lagi ujian baru dikasih, nggak bisa. Oke. Jadi obat memang harus diminumkan secara rutin ditambah dengan terapi-terapi lainnya gitu. Oke. Jadi menjawab pertanyaan dok, saya sambil lihat catatan ya dok ya, soalnya banyak banget nih dok pertanyaan soal ADHD. Penasaran banget. Nah, ada juga titipan pertanyaan dari akun si kecil Turbo. Apakah treatment pada anak ADHD hanya akan efektif pada usia sebelum remaja? Gimana? Pertanyaannya apakah treatment pada anak ADHD hanya akan efektif pada usia sebelum remaja? Jadi dalam arti kalau misalnya dilakukan treatment setelah usia remaja, efektivitasnya gimana nih dok? Ya begini, kenapa harus sejak dini ya pengobatan pada anak-anak ADHD ini? Pengobatan, treatment artinya pengobatan dan juga terapi-terapi yang lain ya, seperti yang tadi disebutkan, sensori integrasi, okupasi, atau ketika anak sudah mau masuk sekolah mungkin perlu ortopedagogi terapi ya. Nah, kenapa sedini mungkin? Karena begini,
anak ADHD yang tidak tertangani, ya. Jadi saya cukup sering juga menerima anak yang datang ketika ADHD yang datang ketika usia remaja, jadi sudah SMP atau SMA. Oke. Datangnya orang tuanya keluhannya bukan ADHD, yang dia keluhkan adalah gangguan perilakunya. Oh, Jadi dia bolos, pakai drugs, ya. Mungkin dia juga jadi sering nggak pulang, misalnya pulang malam nggak bisa diberitahu, kemudian melakukan perilaku yang sangat berisiko, ya, tawuran, melanggar aturan gitu ya dok ya? Bisa sampai seperti itu. Mungkin juga seks, ya, atau mungkin juga dia mulai coba drugs, ya, seperti itu. Karena kan impulsivitasnya itu dia nggak bisa menahan diri itu kan. Kalau dia datang seperti itu, biasanya saya telusuri ke belakang. Nah, itu seringkali sebenarnya karena ADHD yang tidak tertangani. Jadi kalau misalnya saya kasih obat pada saat itu, ya dia mungkin konsentrasinya lebih baik, ya, mungkin dia lebih tenang, ya, tapi perilaku yang sudah terbentuk bertahun-tahun sejak dia kecil, ya nggak bisa cepat-cepat kemudian mengubah perilaku yang sudah menjadi habitnya, perilaku negatif yang sudah menjadi. Oke. Jadi memang kalau ditanya efektivitas, tentu istilahnya lebih cepat, lebih baik ya dok ya? Iya. Ketika itu loh, kalau tidak tertangani dampaknya itu besar sekali. Ketika pada usia remaja tentu kita harus melakukan sesuatu, tapi ya itu tadi perilaku yang sudah terbentuk agak susah ya membalikkannya kembali gitu ya dok ya? Bukan nggak bisa ya, tapi perlu waktu yang lebih panjang ya, dibanding ketika orang tuanya lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan dokter sudah sempat bicara tentang penyebab ADHD karena ada fungsi otak, neurotransmitter yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga dari akun Anisayam. Adakah yang bisa calon ibu lakukan untuk mencegahnya? Bisa nggak sih dok? Mencegah maksudnya mencegah supaya dari kehamilan supaya jangan sampai ketika bayi lahir anaknya ADHD gitu loh dok. Ada nggak, apakah vitamin, suplemen apa gitu dok? Nggak ada ya, kita nggak pernah bisa tahu. Kita nggak tahu anak itu akan lahir ADHD atau tidak. Tetapi ketika hamil, memang kita para ibu mesti waspada melakukan hal-hal yang memang yang baik gitu. Ya, biasanya gini, harus mencegah stres. Ya, karena stres itu sendiri itu ada hormonnya sendiri ya. Kalau kita stres, hormon stres itu juga akan muncul. Nah, itu dia akan dialihkan juga, bisa melewati sawar plasenta. Apa ya sawar plasenta itu? Plasenta kan ari-ari itu kan punya seperti pagar untuk zat-zat yang toksik itu supaya nggak lewat. Nah, ini hormon-hormon itu akan lewat, nggak ada saringannya, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ketika hamil dia stres, hormon stres itu juga mengalir juga ke janin. Nah, itu yang akan menunjukkan anaknya juga mudah. Kalau ibunya cemas, anaknya mudah cemas. Ibunya depresi, anaknya juga mudah depresi. Jadi sangat rentan sekali untuk bisa terjadinya ADHD. Jadi penting sekali ketika ibu sedang mengandung itu untuk mengendalikan stres-stresnya itu ya dok ya? Ya, mesti happy. Kalau mesti happy. Kemudian juga makan makanan sehat. Banyak tentunya kalau periksa ke dokter atau ke bidan kan pasti juga makannya mesti sehat, ini gitu ya, itu dilakukan. Jangan banyak makan makanan yang preserve food. Ini makanan-makanan yang sudah diawetkan, yang ada mengandung zat warna atau pengawet, dan makan makanan yang segar.
Jadi secara khusus nggak ada dong ya cara pencegahan supaya anaknya nanti supaya bayinya tidak ADHD ya sampai saat ini belum ada ya dok ya. Cuma memang harus yaitu menjaga kesehatan ibu, terus asupan makanan-makanan. Mungkin kalau vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter kandungan ya semua diminumkan secara teratur saja ya dok ya. Oke. Stres itu tadi. Stresnya itu. Ya, jadi mesti happy. Kalau hamil harus happy. Harus manajemen stres ya dok ya. Nah, di sini juga banyak nih dok yang mau tanya langsung nih. Sebentar saya coba, wah banyak banget yang udah join ini. Saya lihat lagi tadi ada pertanyaan. Nah, ini dari akun Ratu Hana. Adakah cara melatih konsentrasi anak ADHD di rumah? Jadi kalau sehari-hari gimana nih dok untuk melatih konsentrasi anak-anak ADHD? Gini, kalau anak-anak melatih anak-anak itu, terutama kalau misalnya dia sedang belajar ya, berikan ruangan yang memang sepi. Jadi jangan di ruang tamu yang orang jalan-jalan seliweran. Ya, punya kakak atau adik yang ngobrol atau lagi main, nggak bisa konsentrasi ya. Atau TV nyala, ya. Kemudian jadi harus di ruangan, kasih ruangan sendiri. Kalau misalnya punya kamar sendiri lebih baik ya, di kamar sendiri. Jangan ada orang, jangan diganggu gitu. Justru memang harus disediakan ruangan yang sepi gitu ya untuk dia ya. Yang sepi, yang jangan diganggu. Jangan ada televisi nyala. Jangan sambil pegang HP, tapi sekarang sekolah online ya. Artinya kalau sekolah biasa, kalau dia lagi mengerjakan sesuatu ya jangan sambil pegang HP gitu. Berarti mungkin kalau untuk sekarang sekolah online, iya. Nah kemudian juga ini berikan tugas-tugas itu menjadi tugas-tugas itu dibagi atau dipotong menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Jadi misalnya dia PR-nya 20 soal misalnya, kasih aja suruh mengerjakan 5 soal dulu. Nanti kamu kalau sudah kerjakan 5 soal selesai, bilang ya sama mama atau bilang ya sama ibu. Ya, nanti kerjakan lagi soal berikutnya 5 lagi. Oke, jadi biasanya anak-anak seperti ini kalau dikasih sekaligus banyak sekali gitu, dia sudah buyar itu konsentrasinya. Oke. Jadi seperti itu, diberikan ruangan yang lebih tenang, soal-soal juga dibagi, jangan sekaligus banyak, tapi porsinya sedikit-sedikit, tapi nanti selesai semuanya gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi nih dok, dari akun Riang 1286, bagaimana cara stimulasi bicara untuk anak ADHD yang mengalami speech delay? Jadi anak ADHD, bagaimana cara stimulasi bicara untuk anak ADHD yang mengalami speech delay? Jadi anak ADHD mengalami speech delay, stimulasi bicaranya gimana? Kalau stimulasi bicara sih sebetulnya kita harus bermain ya sama anak ya, terutama untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun. Biasakan untuk membaca bersama, membaca cerita, membaca buku bersama. Terus ketika bermain bersama ya, jangan menemani bermain. Kalau nemenin bermain kan anaknya main sendiri, dia ya mungkin cuma sibuk sendiri gitu juga ya, cuma ada di situ. Ya gitu. Nah, bermainlah bersama dengan anak, terutama bermain sosial ya. Jadi bukan cuma main itu permainan edukatif, bukan salah permainan edukatif ya, tapi yang harus dibangun adalah permainan sosial. Misalnya seperti apa tuh dok bermain sosial itu? Halo, wah koneksi dokter Gita sepertinya sedang sedikit bermasalah. Ya, udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya tadi. Kita tunggu sebentar. Halo, Dok. Iya. Freeze ya tadi ya. Iya, tadi sampai bermain sosial. Bermain sosial. Ya, jadi itu sebetulnya yang penting yang harus dibangun. Jadi boleh bermain edukatif, tetapi harus ada aspek sosialnya. Ya, permainan edukatif nggak salah,
boleh, bagus. Tapi yang harus dibangun lebih penting lagi bermain sosial. Kalau kita apa namanya uh, konsentrasinya untuk dia berbicara ya. Jadi main boneka-bonekaan, main masak-masakan, jual-jualan gitu ya. Itu yang harus dibangun. Jadi untuk mengembangkan justru bicaranya dia ya. Kalau bermain edukasi kan mungkin mengembangkan hal yang lainnya, tapi untuk mengembangkan bicaranya akan lebih baik bermain sosial gitu ya dok ya. Ya, pretend play. Pretend play. Ini banyak banget dok pertanyaannya. Ini ADHD ini memang isu yang bikin banyak orang tua penasaran gitu ya dok ya. Nah ada juga ini dari akun Marta_Gozali, apakah anak ADHD akan mengalami kesulitan membaca, terutama di usia SD? Kesulitan membaca? Tidak selalu. Tidak selalu. Pada anak-anak yang hiperaktif saja, anak ADHD saja, tanpa adanya gangguan penyerta yang lain, ya biasanya nggak masalah. Dia tetap bisa baca. Mungkin bisa saja lebih lambat sedikit. Mungkin bisa saja lebih lambat sedikit karena dia sulit konsentrasinya itu ya. Ada anak-anak ADHD yang IQ-nya cukup tinggi, cukup baik ya, di atas rata-rata, biasanya tidak masalah. Oh, oke. Mereka bisa gitu. Tapi kalau yang memang dia disertai dengan penyerta lain, misalnya kecerdasannya di bawah rata-rata gitu. Nah, mungkin itu akan sudah kecerdasannya di bawah rata-rata, kemudian dia ada ADHD-nya. Nah, itu biasanya akan bermasalah. Oke. Jadi kalau hanya ADHD saja tapi tidak mengalami gangguan yang lainnya, harusnya mah bisa aja ya baca sesuai dengan usianya harusnya dia. Bisa aja ya. Kalau ada penyerta yang lain, nah itu yang, tapi kita harus pastikan dulu ya dok ya, dengan diagnosa dari dokter kita tentunya ya, dari dokter, apakah memang ini hanya ADHD ataukah ada ADHD dan yang lainnya gitu ya dok ya. Ya, biasanya kan saya juga suka kirimkan ke psikolog ya, ke Ibu Iren untuk melakukan tes IQ gitu ya. Nah ini kan kalau kita klinik Pela gitu ya dok ya, karena memang terpadu, jadi kita bisa saling berkomunikasi gitu ya antara psikiater, psikolog dan terapi-terapi yang lainnya. Saya juga sering bertanya gitu kan sama terapis yang lain, ini gimana nih, apakah sudah gini, nanti ada laporannya, jadi memang terpadu. Oke, enaknya ya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari akun Evi Mega 20. Dok, anak saya sudah 2 tahun, sudah banyak kosakata, tapi komunikasi 2 arah, seperti ditanya, dia kayak masih lama mikir buat jawab, kadang nggak jawab, susah gabung sama temen seumurnya, gimana ya? Oh, jadi anaknya 2 tahun, kosakatanya sudah banyak, tapi komunikasi 2 arah, ketika ditanya, mikirnya, terus juga susah bergabung sama temannya. Nah, ini gimana? Mungkin perlu juga diperiksa ya, ketumbuh kembang, diagnosis kan harus ditegakkan ketika baik psikolog maupun psikiater harus melihat anaknya, harus diperiksa dulu. Oke. Bisa saja dia kosakatanya sudah banyak, tapi dia sudah bisa merangkai belum kata-kata itu. Nah, biasanya anak 2 tahun kan harusnya sudah bisa merangkai 2 kata per kalimat, usia 2 tahun ya. Kosakatanya juga sudah lebih dari 50 kata, bisa sampai 70 kata yang dia sudah paham, dia sudah dia sudah ucapkan ya. Gitu. Nah, kalau memang anak itu belum belum bisa berkomunikasi 2 arah, nah mungkin saya rasa mesti cepat-cepat diperiksakan ya, supaya nggak. Halo. Iya dok, tadi agak freeze sebentar, cepat-cepat diperiksakan. Halo dok. Tadi agak freeze dok, agak kepotong. Halo dok. Sepertinya jaringannya bermasalah lagi. Oke.
Nah, saya juga bantu jawab di sini ya. Nah, kalau di klinik Pella memang kita ada yang namanya program seleksi. Nah, untuk anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah memang akan diperiksakan secara terpadu dengan dokter neurolog anak dan psikolog anak untuk kita lihat lebih lanjut permasalahannya apa, kenapa, dan kita berikan um, intervensi yang tepat. Misalnya kalau memang anaknya lambat bicara, tentu kita akan berikan penanganan dalam terapi wicara. Kalau misalnya anak-anak ada masalah dalam sensori integrasinya, nanti kita akan berikan terapi sensori integrasi seperti itu. Wah, ternyata kayaknya dokter Gitanya keluar. Oke, saya akan add lagi karena pembahasannya belum selesai ini ya. Sebentar. Oke. Agak Oke. Sebentar ya, saya mau add lagi dokter Gitanya. Kayaknya ada masalah di internetnya dokter Gita. Oke, tapi tadi sebagian besar pertanyaan sudah terjawab ya terkait dalam pemberian obat. Nah, di sini saya juga lihat tadi ada yang nanya dari akun Marta Gozali, berapa lama biasa anak ADHD minum obat? Berarti tadi sudah dijelaskan dengan dokter Gita. Kemungkinan akan jangka panjang, tetapi akan terkontrol gitu ya. Pemberian obat juga dosisnya akan bertahap dan penghentian juga akan dilakukan secara bertahap. Nah, ini penting sekali harus mengontrol medikasi ke dokter yang bersangkutan, dokter psikiater. Kalau kita kan di klinik Pella, dokter psikiaternya dokter Gita. Nah, penting sekali orang tua tidak boleh memberi obat sendiri, seperti tadi dokter Gita bilang, anaknya tidak diberi obat, tapi ketika mau ujian baru dikasih obat. Nah, efek obat sebenarnya bukan untuk ketika mau ujian aja, tapi dalam kesehariannya juga harus terpantau supaya itu tadi otaknya bisa memproduksi neurotransmitter sendiri dan bisa berfungsi normal seperti anak-anak lainnya. Jadi untuk pemberian obat seperti itu. Di sini juga ada, sambil kita nungguin dokter kita ya, saya akan baca-bacakan pertanyaannya dari Fani Rahma 0405. Mungkin kedepannya bisa dikupas juga tentang masalah autism development disorder. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nanti akan dipertimbangkan semoga untuk sesi selanjutnya ya. Lalu ada juga apakah ada suplementasi tambahan untuk anak-anak ADHD tersebut? Wah, ini ranahnya dokter Gita. Saya akan coba add lagi apakah dokter Gitanya. Wah, apakah dokter Gitanya Oke. Ada nih. Ini dia. Sebentar ya, ini sudah di-add lagi dokter Gitanya. Mohon maaf ya. Hai, Dok. Halo. Iya. Masih gelap. Udah kelihatan, Dok? Saya udah bisa lihat Iren, cuman yang saya gelap ya? Enggak sih, Dok. Kelihatan dari sini, Dok. Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan. Yang saya punya sendiri gelap, ya udah biarin ya. Pokoknya bisa dilihat ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari akun NP_Ardini. Apakah ada suplementasi tambahan untuk anak-anak ADHD tersebut? Sebetulnya nggak ada, tapi kalau mau ditambah dengan DHA itu boleh, itu baik juga. DHA. Jadi itu kan DHA sebetulnya untuk perkembangan juga nutrisi buat otak ya. Jadi boleh DHA. DHA ya jadinya ya, Dok ya. Ya, DHA boleh. Nah,
Saya punya Tapi juga mesti hati-hati sedikit. Kadang-kadang DHA itu pada anak-anak tertentu, terutama anak ADHD, kadang-kadang juga malah menimbulkan itu lebih hiperaktif. Tapi kalau jadi dicoba dulu. Kalau anaknya biasa aja, nggak menjadi lebih hiperaktif, ya nggak apa-apa, dilanjutkan. Tapi kalau kelihatannya dengan ADHD dia, dengan DHA dia menjadi lebih aktif ya, rasanya lebih nggak terkontrol, ya hentikan. Jadi penting juga ya observasi orang tua ya terhadap perilaku anak ya dok ya. Ketika memberikan pada anak tentu kita harus melihat apakah pemberian entah itu suplemen atau apakah mengubah perilaku anak gitu ya dok ya. Nah, kalau soal coklat gimana nih dok? Kan banyak orang bilang, oh gara-gara kebanyakan coklat atau sugar rush, jadi anaknya aktif banget. Nah, kalau gitu gimana tuh dok? Iya, sebetulnya ya, memang penelitian banyak menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada makanan tertentu yang harus dipantang ya. Tetapi kalau saya lihat dari pengalaman praktek ya, dan orang tua sendiri yang melaporkan bahwa ketika makanan coklat dan yang terlalu manis ya, itu betul-betul sugar rush. Jadi anaknya lebih aktif ya, kemudian jadi sulit tidur. Dan sekarang meskipun belum ada penelitian, maksudnya udah ada penelitiannya, tapi tidak ada kesimpulan yang khusus tentang itu. Tapi beberapa kali saya mengikuti konferensi kemudian tentang ADHD, mulai disebutkan bahwa makanan-makanan junk food itu juga bisa menjadi bukan penyebab ya, tapi menjadi anak-anak yang sering makan junk food ya, itu biasanya juga bisa menunjukkan hiperaktivitas. Oke. Jadi hati-hati ya, karena junk food biasanya itu kan sangat asin, sangat manis, kalorinya tinggi, karbohidratnya tinggi ya. Nah, karbohidrat itu kan berubah menjadi gula. Karbohidrat itu kan gula. Jadi nasi, gandum, semuanya itu kan diubah menjadi gula. Jadi memang penting untuk balance aja ya dok ya. Kalau saya sih menganut paham too much is not good. Terlalu banyak junk food ya tidak boleh. Sesekali mungkin boleh gitu ya. Coklat, anak-anak suka coklat, ekstrim gak dikasih coklat juga kasihan ya dok ya. Masa anak gak dikasih coklat, tapi terlalu banyak coklat, ya kan ya dok ya. Namanya anak-anak kan suka yang manis-manis, tapi terlalu banyak ya juga tidak baik ya dok ya. Tapi sebetulnya begini ya, karena respons anak juga berbeda. Saya berikan dua contoh ekstrim ya. Ada pasien saya yang dengan coklat sedikit masih oke. Masih nggak apa-apa. Kalau kebanyakan dia. Tapi ada juga yang begitu dengan coklat sedikit aja langsung ya, gitu. Langsung 15 menit kemudian palitan itu nggak karuan gitu kan. Jadi kembali orang tua juga harus mengobservasi sendiri. Oke, jadi penting sekali peranan orang tua di sini ya untuk mengobservasi untuk melihat asupan-asupan yang dimakan, entah itu obat, entah itu vitamin, entah itu makanan gitu ya, dan perubahan terhadap anaknya. Oke, baik. Nah, tadi ada dari account Villa 2266, dok, kalau anak yang flapping dan steaming, bagaimana cara biar stop melakukan hal tersebut? Itu sudah dijawab ya dari dokter kita dengan medikasi. Di sini ada juga dari account Yuli_Chris, Yuli_Kristianti. Selamat sore dokter Gita, bagaimana cara mengatasi anak yang cepat bosan dalam melakukan satu aktivitas? Mungkin kalau terkait ADHD bisa kita kaitkan dengan konsentrasi, fokus dan konsentrasi ya dok ya. Jadi bagaimana mempertahankan tentang konsentrasi dan fokus anak gitu. Mungkin ya itu tadi ya harus dibagi-bagi dalam tugas yang lebih kecil ya. Dan biasanya kalau misalnya di dalam kelas anak-anak itu harus di depan.
Jadi dia nggak terlihat nih aktivitas teman-temannya yang duduk di belakang karena biasanya itu merupakan distraksi. Ya, karena kan anak ini kan cepat sekali teralih perhatiannya ya oleh stimulus luar ya. Mungkin temennya yang bolanya jatuh aja mungkin dia bisa lari dia yang ngambil gitu. Oh, oke. Ya gitu. Terus ada pasien saya yang sama kipas angin aja, gitu, fan di atas itu aja, dia udah distracted loh itu, dia nggak bisa fokus gitu. Jadi sebaiknya anak-anak duduknya di paling depan. Dan biasanya juga anak-anak ini perlu diberikan selalu tugas-tugas baru ya. Jadi jangan dibiarkan nganggur. Kalau nganggur ya dia terus nanti main-main sendiri. Oh, jadi guru atau orang sudah siap dengan beberapa tugas dan bermacam-macam tugas. Selesai yang ini berikan lagi yang lain, selesai ini berikan yang lain. Ya. Salah satunya ya. Kalau itu tidak mempan juga dengan berbagai cara itu nggak mempan juga, artinya ya anaknya perlu medikasi mungkin. Ya, mungkin ibu Iren sendiri mungkin kan juga bisa membagi kan, pasti sering juga dengan anak ADHD kan, mungkin ibu Iren juga bisa membagi pengalaman bagaimana dengan anak ADHD. Iya. Ya, jadi memang medikasi itu penting sekali ya dok ya untuk anak-anak yang memang kalau kita sudah lakukan cara-cara seperti biasa kok masih nggak mempan, wah berarti ini memang harus dibantu dengan medikasi. Nah, saya juga mau tanya nih dok, saya pernah punya pengalaman pribadi ketika saya praktek, ada pasien yang memang saya duga ADHD dan saya jelaskan gitu bahwa ini perlu medikasi plus terapi-terapi yang dia butuhkan gitu. Nah, ketika itu orang tuanya bilang, "Oke, kalau saya tidak mau ambil medikasi, saya hanya terapi saja." Itu gimana tuh, Dok, sebenarnya efektivitas? Jadi, dia mau mengambil terapi, dia ikuti semua terapinya yang saya berikan, tapi saya nggak mau medikasi gitu. Kalau gitu gimana tuh, Dok? Dicoba aja dicoba, kemudian dievaluasi kembali, 3 bulan dievaluasi kembali. Kalau itu ternyata memang tidak membantu, ya mau nggak mau medikasi memang harus masuk ya, karena kalau nggak kasihan anaknya. Ini mestinya anaknya mungkin pinter ya gitu ya, dia nggak berfungsi loh, dia tidak bisa berfungsi, tumbuh kembangnya akan nggak bisa, dia tidak bisa berfungsi sesuai dengan tumbuh kembangnya dia. Iya. Jadi jangan takut gitu ya memberikan medikasi pada anak, tidak menyebabkan ketergantungan, justru malah membantu anak berfungsi lebih baik ya dok ya. Iya, karena kembali ingat tadi penyebabnya apa gitu ADHD. Kalau orang tua paham penyebabnya apa, pasti saya kira orang tua juga tidak akan ragu-ragu untuk memberikan obat. Dan ini bukan cuma masalah kan seringkali ini hanya sifatnya saja, ini bukan cuma masalah psikologi sifat anak gitu ya, tapi ada sesuatu yang terkait dengan brain. Banyak orang kan bilang namanya juga anak-anak, biasa deh seperti misalnya gitu kan, anaknya gitu suka buka-buka lemari, suka buka-buka pintu, tapi ini memang sudah ada penelitiannya, ini memang terkait pada brainnya ya dok ya, jadi perlu sekali medikasi. Oke. Ada satu pertanyaan tanpa kita sadari sekarang udah jam 3.53 ya dok ya. Iya. Ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir aja dari akun akur 170291. Dok, anak 25 bulan kadang dia kalau cemburu dengan adiknya atau lampiasin emosi pada temannya, kadang dia suka menjatuhkan diri. Apakah itu bagian dari ADD? Bagian dari ADD itu kan Attention Deficit Disorder, salah satu jenis dari ADHD. Ya, yang tadi diceritakan oleh ibu tadi, itu bukan ciri utama dari ADD ya. Ya, dan usianya kan juga baru 25 bulan. Iya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu ADD. Oke. Ya, itu mungkin hanya itu, saya rasa itu sibling rivalry saja. Kayaknya variasi normal ya dok ya. Variasi normal. Dan mungkin juga jangan terus kemudian kan seringkali gini, kalau ada adik, si kakak ini biasanya
seperti diusir-usir ya. Dikalahkan ya dok, kalau tujuannya itu dikalahkan gitu ya. Ya dikalahkan, atau misalnya ibunya lagi nyusuin, kakaknya mau lihat atau apa, disuruh nanti dulu, nggak boleh lihat, justru harus diikut sertakan. Ya nggak apa-apa, dia lihat adiknya lagi nyusu, terus kemudian dia mau ikut-ikut pegang-pegang adiknya misalnya lagi mau ganti popok atau apa, suruh aja ambilin popoknya gitu. Itu untuk menyelesaikan ya, ikut sertakan drivernya. Jadi dia juga merasa adik itu milik aku juga loh, saya berhak misalnya nyayang-nyayangin adik atau bantu adik gitu ya dok ya. Halo, gitu ya dok ya. Kalau pegang-pegang adik nggak apa-apa. Seringkali kan orang tua di kita kan karena kultur mungkin ya. Jadi adiknya mau dipegang jangan, nggak boleh gitu. Nah justru harus diikut sertakan. Oke, gitu. Iya, dok, tidak disangka-sangka sekarang sudah 3.55, 5 menit lagi IG Live-nya akan berakhir. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari dokter Gita tentang pembahasan tentang ADHD dan dampak ya, jadi ADHD itu kembali ini adalah sebetulnya neurodevelopmental disorder ya, gangguan neurodevelopmental. Jadi yang terkait dengan perkembangan selalu terkait dengan brain, terkait dengan dan untuk mengetahui apakah anak-anak ini ADHD atau tidak, ya seharusnya diperiksakan ya ke klinik tumbuh kembang supaya diagnosis bisa ditegakkan. Kalau diagnosis sudah bisa ditegakkan, jadi terapinya juga jelas maunya apa gitu. Oke. Ya gitu. Terus jangan takut dengan obat ya. Obat juga biasanya untuk anak-anak yang usianya di bawah 3 tahun saya juga tidak memberikan obat. Oke. Ya biasanya menunggu dulu ya. Obat juga jangan takut karena obat itu juga cukup aman. Ya kalau obat itu kan selalu sudah ada persetujuan dari, kalau dunia ya FDA ya, kalau Amerika ya, kemudian sudah ada persetujuan dari Badan POM juga. Jadi jangan takut. Kemudian bermainlah selalu dengan anak-anak. Ya, karena bermain itu akan juga membantu perkembangan anak. Meskipun anak ADHD mungkin kalau yang main dengan bermain bersama orang tua mengajak bersama, kalau yang main mungkin ADHD-nya itu juga bisa teratasi dengan bermain aja gitu dok ya. Kalau yang bermain ya. Iya, oke. Kayaknya sudah sampai di penghujung acara nih ya dok ya, bilangnya penghujung acara gitu ya. Terima kasih dokter Gita ya untuk sharingnya untuk anak-anak tentang ADHD. Semoga mencerahkan, jadi menambah pengetahuan lagi untuk para orang tua dan tidak ragu-ragu memeriksakan anaknya ke klinik tumbuh kembang gitu ya. Terima kasih dok, sehat selalu. Iya, sampai jumpa dokter. Terima kasih. Mari ya dok. Ya, mari.